Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriari Bahulwa dengan NIM akhir 067. Izinkan saya membahas konsep perkembangan dewasa tengah ditinjau dari aspek religiulitas. Masa dewasa tengah atau sering disebut dengan masa madya sekitar usia 40-65 tahun merupakan periode transisi penting yang melibatkan penyelesaian besar terhadap perubahan fisik, kognitif, dan peran sosial. Selanjutnya, konsep perkembangan religiulitas. Pada masa dewasa tengah, sekitar usia 40-60 tahun, perkembangan religiulitas seseorang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya agama dijalankan karena kewajiban, misalnya mengikuti aturan, tradisi, atau tuntutan lingkungan, pada tahap ini individu mulai bergerak ke arah yang lebih mendalam dan personal. Artinya, beragama tidak lagi sekedar melakukan seperti ibadah rutin, tetapi mulai menjadi proses memahami makna hidup. Jadi individu mulai bertanya hal-hal yang lebih reflektif seperti apa tujuan hidup saya, apa arti penderitaan, dan apa makna keberadaan saya. Ini menunjukkan adanya pencarian makna yang lebih eksistensial. Selain itu, pada masa ini religiulitas cenderung menjadi lebih stabil. Individu biasanya sudah memiliki sistem keyakinan yang lebih matang dan tidak mudah berubah hanya karena pengaruh luar. Mereka juga lebih konsisten dalam menjalankan nilai-nilai yang diyakini. Namun, menariknya, meskipun lebih stabil, individu juga menjadi lebih kritis. Yang pertama, mereka tidak lagi menerima ajaran secara mentah-mentah. Yang kedua, mereka mampu melihat perbedaan sudut pandang dalam agama. Yang ketiga, lebih toleran terhadap kompleksitas dan perbedaan keyakinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa dewasa tengah ini, religiulitas berkembang dari yang awalnya bersifat eksternal atau wajib menjadi lebih internal atau kesadaran dan pemaknaan abadi. Jadi, religiulitas pada dewasa tengah ini bukan hanya tentang seberapa sering seseorang beribadah, tetapi tentang seberapa dalam ia memahami dan memaknai hidupnya melalui keyakinan yang ia miliki. Selanjutnya, konsep utama perkembangan religi pada masa dewasa awal. Tahap iman konjungtif atau conjunctive faith. Menurut James W. Fowler, tahap ini biasanya muncul pada dewasa tengah. Pada tahap ini, cara seseorang memandang agama menjadi lebih dewasa dan kompleks. Pertama, individu mulai menyadari bahwa kebenaran agama tidak selalu hitam putih, yang artinya mereka tidak lagi melihat segala sesuatu sebagai benar atau salah secara mutlak, tetapi mulai memahami bahwa dalam kehidupan nyata banyak hal yang bersifat abu-abu dan penuh makna. Yang kedua, muncul keterbukaan terhadap perbedaan. Jadi, individu sudah mulai berdialog atau melihat ajaran agama lain tanpa merasa keyakinannya terancam. Ini menunjukkan bahwa keimanan mereka justru semakin kuat dan matang karena tidak mudah goyah hanya karena adanya perbedaan. Poin ketiga terkait simbol dan ritual agama dimaknai lebih dalam. Kalau sebelumnya mungkin dipahami secara harfiah atau sekedar aturan dan kebiasaan, sekarang individu mulai melihat makna filosofis dan spiritual di baliknya. Misalnya, ibadah itu tidak hanya dilakukan sebagai kewajiban, tetapi benar-benar dihayati sebagai bentuk hubungan dengan Tuhan. Pada tahap iman konjungtif ini, seseorang tidak hanya percaya tetapi juga memahami, merefleksikan, dan menerima kompleksitas dalam keyakinannya. Inilah tanda bahwa spiritualitas telah berkembang menjadi lebih matang dan mendalam. Selanjutnya, konsep peningkatan spiritual interior pada masa dewasa tengah menunjukkan bahwa kehidupan beragama seseorang semakin masuk ke dalam diri, bukan hanya terlihat dari luar. Yang pertama itu, individu menjadi lebih fokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jika sebelumnya ibadah dilakukan karena kebiasaan atau tuntutan sosial, sekarang lebih didasari oleh kesadaran dan kebutuhan batin. Hubungan dengan Tuhan terasa lebih intim, seperti menjadi tempat bersandar, bukan sekedar kewajiban. Yang kedua itu, individu menjadi lebih sering melakukan refleksi diri.
Nah, mereka mulai mengevaluasi hidupnya, apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang pernah terjadi, serta tujuan hidup mereka ke depan. Nah, aktivitas seperti merenung, introspeksi, atau bahkan meningkatkan kualitas ibadah menjadi cara untuk memahami diri dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang ketiga itu, emosi dalam beragama menjadi lebih matang dan stabil. Artinya, seseorang tidak mudah goyah dalam keyakinannya, tidak lebih ekstrim, dan lebih tenang dalam menyikapi masalah hidup. Nah, agama menjadi sumber ketenangan, bukan sekedar aturan. Mereka juga cenderung lebih sabar, bijak, dan mampu menerima realitas hidup dengan lebih lapang. Jadi, peningkatan spiritualitas interior menunjukkan bahwa pada masa dewasa tengah, agama tidak hanya dijalankan secara lahiriah, tetapi benar-benar dihayati dalam hati dan dipahami secara lebih dalam, serta menjadi sumber ketenangan dalam menjalani kehidupan. Konsep yang ketiga, agama sebagai coping terhadap kematian. Nah, pada masa dewasa tengah berkaitan dengan meningkatnya kesadaran bahwa hidup itu terbatas. Di usia ini, seseorang mulai lebih sering menyadari kefanaan atau moralitas, misalnya karena bertambahnya usia, melihat perubahan fisik, atau bahkan kehilangan orang tua dan orang terdekat. Hal ini memunculkan pertanyaan dan bahkan kecemasan terhadap kematian. Nah, disinilah agama berperan sebagai mekanisme coping atau cara menghadapi tekanan. Yang pertama, pengurang kecemasan. Jadi, religiulitas membantu individu mengurangi rasa takut terhadap kematian. Melalui ajaran agama, seseorang mendapatkan pemahaman bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses menuju kehidupan setelah mati. Nah, kepercayaan ini memberikan yang pertama, rasa tenang dan harapan. Yang kedua, keyakinan bahwa hidup itu memiliki tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, penerimaan bahwa kematian adalah sesuatu yang wajar. Jadi, agama di sini berfungsi sebagai penyangga emosional yang membuat individu lebih siap menghadapi realitas hidup dan kematian. Poin kedua itu warisan spiritual. Selain menghadapi kematian, individu dewasa tengah mulai berpikir apa yang akan saya tinggalkan setelah saya tidak ada. Ini sejalan dengan konsep Erik Erikson tentang generativitas, yaitu dorongan untuk memberi kontribusi kepada generasi berikutnya. Bentuknya itu bisa berupa yang pertama, mengajarkan nilai moral dan agama kepada anak atau orang lain. Yang kedua, menjadi teladan dalam kehidupan spiritual. Yang ketiga, mewariskan prinsip hidup yang bermakna. Dengan melakukan ini, individu merasa bahwa dirinya tetap hidup melalui nilai-nilai yang ia tinggalkan. Inilah yang disebut sebagai warisan spiritual. Kesimpulannya, pada masa dewasa tengah, agama tidak hanya membantu individu dalam menghadapi ketakutan atau kematian, tetapi juga memberi makna bahwa hidup dapat terus berlanjut melalui nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Konsep yang keempat ini adalah transisi dan reevaluasi dalam religiulitas. Pada masa dewasa tengah menunjukkan bahwa cara seseorang beragama tidak lagi statis, tetapi mengalami perubahan dan mendalam. Pertama, individu mulai melakukan reevaluasi terhadap keyakinannya. Ajaran atau nilai agama yang dulu diterima begitu saja, misalnya dari orang tua atau lingkungan, mulai dipertanyakan kembali, seperti apakah ini benar-benar yang saya yakini atau apakah ini masih relevan dengan hidup saya sekarang. Dalam proses ini, sebagian individu mungkin meninggalkan dogma tertentu yang dirasa tidak lagi sesuai, lalu membentuk sistem kepercayaan yang lebih internalisasi. Artinya, keyakinan tersebut bukan lagi sekedar ikut-ikutan, tetapi benar-benar berasal dari kesadaran pribadi dan pemahaman yang mendalam. Kedua, tantangan hidup menjadi pemicu penting dalam proses ini. Pada masa dewasa tengah, seseorang sering menghadapi berbagai tekanan seperti
krisis paruh baya, masalah keluarga atau pekerjaan, atau kehilangan makna dan tujuan hidup. Nah, situasi seperti ini sering mendorong individu untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi dengan cara yang lebih serius dan mendalam dibanding sebelumnya. Religiulitas di sini bukan lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi sumber kekuatan, tempat mencari jawaban, serta cara untuk memahami makna hidup. Pada masa dewasa tengah, religiulitas mengalami proses transisi dari yang awalnya diwariskan menjadi sesuatu yang dipilih, dipahami, dan diyakini secara sadar melalui pengalaman hidup. Kesimpulannya, perkembangan religiulitas pada masa dewasa tengah menunjukkan perubahan dari yang bersifat eksternal menuju internal. Individu tidak lagi sekedar menjalankan kewajiban agama, tapi mulai menghayati makna yang lebih dalam. Religiulitas menjadi lebih reflektif, terbuka, dan personal. Selain itu, agama berperan sebagai sumber ketenangan, makna hidup, serta mekanisme coping dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Untuk pertanyaan silahkan kirimkan melalui komentar dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.